Om Swastiastu. Selamat malam sahabat budaya, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Dari Bumi Panji Sakti Singaraja Bali, kita bersua kembali dalam obrolan budaya dengan mengangkat topik kekebiaran. Dan saya tidak sendiri, ada Bli Maliasa di samping saya. Dan terkait dengan topik inilah, maka pada malam hari ini kami telah mengundang ke studio RRI Singaraja dua narasumber utama yang kami tampilkan dalam acara obrolan budaya 2019. Iya, Bli Maliasa dan juga pemirsa RRI Net, narasumber kita yang sudah hadir. Perkenalkan Bung Maliasa. Ya, I Gusti Ngurah Eka Prastia, seorang pria yang energik dan selalu memberikan nuansa kebersamaan dalam karya-karyanya. Om Swastiastu. Ya, di samping itu pendengar juga ada Ketut Pani Riyandi yang nantinya banyak akan mengupas soal kekebiaran ini. Iya, kalau Pak Gus Eka saya biasanya kalau panggil Pak Gus Eka aja gitu ya, lebih familiar gitu ya. Pak Gus Eka ini lebih dominan ke tari, kemudian kalau Pak Ketut Pandinya ini ke karawitan gitu ya. Betul. Kita akan mengupas lebih jauh tentang kekebiaran karena di awal juga tabuh kekebiaran ini luar biasa gitu ya menghentak kita. Iya, benar. Kita akan bincang-bincang. Ya, kita saksikan terlebih dahulu penampilan Tari Trunajaya.
Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Iya, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, tari yang baru saja kita saksikan itu sangat energik, tari Trunajaya. Itu ditarikan oleh penari dan juga diiringi oleh penabuh dari Sanggar Seni Santi Budaya. Bli Maliasa. Ya. Kalau tadi kita saksikan itu tari Trunajaya sangat energik gitu. Betul. Ya. Dibawakan oleh penari perempuan tetapi gerakannya seperti laki-laki atau pria gitu ya. Memang yang namanya tari Trunajaya ini Mbak Rate ya, menggambarkan gerak-gerik seorang pemuda yang baru menginjak dewasa. Dan gerakannya pun menggambarkan perilaku seorang remaja yang penuh energik, emosional, dan ulahnya senantiasa memikat seorang gadis begitu. Iya, dan ini juga sangat pas gitu ya, cocok dengan karakteristik masyarakat Singaraja atau Bali Utara ini. Begitu dinamis, kemudian juga egaliter, sangat open minded juga gitu. Betul. Ya. Ini gerakan-gerakan Dan tariannya ini juga luar identik biasa. dengan apa yang tadi kita dengar dari kekebiaran yang setelah lewat tadi. Ya, identik sekali Mbak Rati. Iya betul, makanya kalau kita berbicara tentang kekebiaran tentu kita juga harus tahu nih sebenarnya makna dari kekebiaran itu seperti apa gitu ya Bli Maliasa. Mungkin langsung kita tanyakan kepada narasumber nih. Iya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Rate, Pak Putu Maliasa. Secara etimologi, kekebiaran itu berasal dari kata kebiar yang berarti gemerlap, penuh dengan semangat, penuh dengan kesumbringahan. Jadi tentunya kekebiaran yang ada relevansinya dengan gong kebiar Bali Utara ini tentunya memberikan kesan semangat, memberikan kesan yang sangat meriah yang biasanya dipertontonkan di awal untuk bisa memberikan suatu motivasi, memberikan suatu semangat sehingga hingga selesai garapan tersebut bisa menimbulkan hal yang betul dinamis dan luar biasa seperti itu. Dan ini memang identik ya Mbak Rati ya dengan sang penciptanya Bapak Wandres yang awalnya sebelum bernama tari Trunajaya ya yang namanya legong kekebiaran. Nah seperti itu. Dan setelah disempurnakan oleh Bapak Gede Manik ya menjadi sebuah tarian yang sangat luar biasa nih. Iya, apakah akhirnya dari legong itu kemudian menjadi tarian seperti yang tadi kita saksikan ini juga menjadi perkembangan di era kekinian gitu ya. Tetapi yang jelas Bli Maliasa dan juga pemirsa RRI Net kita mungkin sudah pernah membaca gitu ya atau mengetahui bahwa kekebiaran Bali Utara ini pernah mengalami kejayaan, tapi dalam tanda kutip pernah. Ini kita berharap juga tetap ada pelestarian, revitalisasi dan sebagainya. Seperti apa kejayaan kekebiaran itu sendiri? Oke, kekebiaran daripada gong kebiar ini masa kejayaannya secara referensi yang ada dari Pak Profesor Bandem itu sekitar tahun 1914. Tetapi lahirnya dari gong kebiar ini tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi masa kejayaannya sesuai dengan referensi dari Pak Prof Bandem itu sekitar 1914 di Desa Bungkulan. Sehingga pada saat 2014 yang lalu itu diadakan suatu pagelaran yang luar biasa untuk memperingati 1 abad keemasan kejayaan daripada gong kebiar. Tentunya waktu itu ada salah satu maestro kita yaitu Bapak Wayan Praupan yang lebih sering dikenal dengan Pan Wandres itu di sana menciptakan sebuah tari kekebiaran yang berjudul Kebiar Legong. Lalu disempurnakan kembali oleh Bapak Gede Manik dengan tumbuhnya atau munculnya tari Trunajaya. Dan setahu saya pada tahun 2002 karena sempat mandeg, tari Kebiar Legong ini sempat mandeg karena yang lebih sering dipopulerkan adalah tari Trunajaya. Akhirnya pada tahun 2002 lewat ajang Pesta Kesenian Bali pada saat itu direkonstruksi kembali oleh cucun beliau Pan Wandres yaitu Bapak Made Krance dan ditampilkan di Pesta Kesenian Bali sehingga masyarakat halayak ramai baik itu
Buleleng, Bali maupun nasional maupun internasional mengetahui bahwasannya asal mula dari tari Trunajaya itu luar biasa dan sangat panjang sekali. Iya. Seperti itu. Iya, atau Bli Maliase. Ya. Kita boleh katakan kalau tadi disebutkan oleh Pak Goseka sendiri bahwa ini 1914 atau 1915 gitu ya perkiraan, Iya. karena tidak ada yang pasti. Berarti cikal bakal kekebiaran ini memang dari Bali Utara gitu ya, boleh kita klaim seperti itu. Kalau saya secara pribadi dan melihat dari referensi yang ada, bisa kita klaim bahwasannya memang lahirnya di Bali Utara karena konsepnya daripada asal mulanya gong kebiar itu kan berasal dari gong gede seperti Iya, itu. betul. Maka dari itu Buleleng tak pernah lekang oleh kejayaan kekebiaran. Kita harus Dan bangga. ini tampak juga Pak Eka dari perangkat gamelan ya, Betul. yang tetap memberikan satu penampilan dengan istilah gong mepace. Betul. Ya, walaupun pada awalnya ya gong mepace ini juga ingin memberikan satu nuansa yang jernih, nyaring begitu. Tapi terkadang orang berpikir bahwa lebih baik gong menggantung kan begitu. Tapi oleh seniman Buleleng tetap dan tak bisa dirubah-rubah lagi ya. Sampai saat ini seperti halnya gong yang ditampilkan oleh Sanggar Seni Sani Budaya ini juga identik dengan harapan daripada para seniman Buleleng, yaitu masih menampilkan gong mepace. Iya. Ya. Ya tentunya itu kembali kepada karakteristik daripada gaya Buleleng dengan kekebiarannya. Tentunya perangkat gong mepacek ini merupakan suatu bentuk gong kebiar secara fungsinya, karena ditabuhkan untuk menabuhkan atau melantunkan tabuh-tabuh berbentuk kekebiaran. Jadi memang apabila sudah tabuh berbentuk kekebiaran, salah satunya tadi adalah tari Trunajaya seperti itu dengan dinamika yang sangat cepat seperti itu, dengan mempergunakan gamelan mepace ini tentunya Lebih akan sangat cocok matching gitu, sekali. iya. Memang sesuai karakter. Pak Goseka, ini sebenarnya kalau dilihat dari gongnya ini pacek atau kemudian ada yang menggantung, itu bedanya apa sih? Dari segi bunyi barangkali juga akan berbeda. Oke, saya mungkin secara umum saja, mungkin nanti, Ya, karena nanti Ketut juga Pak akan Tet bisa menambahkan kembali. Karakteristik gong mepace tentu dari segi visualnya sudah bisa kita lihat. Kalau mepacek dia mempergunakan paku dan tidak mempergunakan tali. Jadi kalau menggantung dia mempergunakan tali. Sehingga yang menyebabkan sedikit karakteristiknya berbeda adalah kalau mepacek reng, biasa disebut dengan reng, atau misalnya getarannya itu memang cenderung lebih singkat ketimbang gong yang menggantung. Betul. Seperti itu. Nah di sini Pak Ketut Pani Riyandi ya mungkin bisa lebih jauh menjelaskan gong mepace ini kan dalam menabuhkan itu harus dipegang ujungnya. Nah ini kenapa seperti itu? Ya terima kasih. Jadi sebelum ke sana saya ingin juga menjelaskan sedikit tentang kekebiaran begitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa kebiar itu tidak hanya kita pahami saja sebagai sebuah bentuknya yang fisik begitu, tapi kata kebiar itu merupakan sebuah konsep musikal, itu yang pertama. Jadi kadang-kadang teman-teman dari Bali Selatan, khususnya Denpasar dan Badung mengatakan bahwa tipe musik kebiar di Buleleng itu lincah, kemudian agresif, dalam tanda kutip juga dikatakan rengas begitu. Jadi seolah-olah kita telah terstigmatisasi begitu dengan hal-hal yang sifatnya stereotip. Itu yang pertama. Kemudian, ketika kita berbicara masalah kebiar, maka ada beberapa hal esensial yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, masalah musiknya. Kemudian yang kedua, masalah barungannya secara non fisik. Nah, ketika kita berbicara masalah barungannya, maka di Bali kita kenal dua tipe gamelan kebiar. Yang pertama ada yang menggantung seperti apa yang dikatakan tadi, kemudian yang kedua juga ada tipe mepacek begitu. Ya. Nah sebenarnya kedua tipe itu juga dimainkan dengan cara menutup bilahnya, itu persamaannya. Namun perbedaannya yang paling fundamental adalah biasanya kalau gamelan mepacek itu daun gamelannya atau bilah-bilahnya itu metundun klipes, jadi dia berbentuk setengah lingkaran. Kalau ini bentuknya, kalau seperti yang ini bentuknya berbentuk kalor namanya dia. Ini sebenarnya settingan gamelan menggantung begitu. Jadi perbedaannya
Secara prinsip perbedaannya seperti apa yang dijelaskan tadi oleh Bligus, masalah resonansinya memang ketika kita menampilkan gong mepacak maka vibrasi atau resonansinya itu lebih pendek begitu. Cocok dimainkan untuk memainkan lagu-lagu dengan tempo yang cepat. Betul. Seperti apa yang tadi ditampilkan begitu. Iya. Apakah ada hubungannya dengan tari Tarunajaya yang sebegitu dinamis sampai-sampai gongnya pun harus seperti itu? Sebenarnya tidak. Ini kembali lagi sebagai seorang musisi, sebenarnya hal yang paling harus dikuasai adalah kemampuan virtuistik. Jadi kemampuan itu adalah meliputi satu teknik bermain gamelan, kemudian skillnya juga bagaimana menutup bilah gamelan ini, kemudian bermain lagu kebiar dengan tempo yang sedemikian cepat, membutuhkan keterampilan secara virtuistik seperti saya yang katakan tadi, bagaimana menutup bilah gamelan, juga melatih kecepatan tangan kita. Jadi sebenarnya masalah karena lagunya cepat itu dimainkan dengan gamelan mepacak itu menurut saya keliru. Tapi yang benar, kenapa gong kebiar di Baleng itu mepacak? Sebenarnya seperti yang tertera dalam beberapa referensi sumber-sumber literasi yang mengatakan bahwa sebenarnya gamelan gong kebiar itu merupakan evolusi dari gamelan gong gede. Yeah. Jadi evolusi gamelan gong gede itu adalah gamelan golongan madya yang diperkirakan pada awal abad ke-18. Iya, Pak Turpandi, kalau tadi dikatakan ini kan evolusi dari gong gede gitu ya. Emang dari jumlah atau apa yang berbeda gitu? Ya ketika kita berbicara masalah evolusi, maka tentunya ada beberapa perubahan-perubahan yang terdapat baik dari perubahan secara fisik maupun dari non fisiknya. Jadi sekarang kita bicara dari segi fisiknya dulu. Jadi gamelan gong gede itu adalah sebuah barungan gamelan, seperangkat gamelan yang sangat kompleks sekali jumlahnya. Kompleksnya itu dari segi kuantitasnya. Jadi jumlahnya biasanya gamelan gong gede itu menggunakan satu ponggang di depan ada seperti instrumen reong ini, kemudian ada trompong, ageng, trompong alit, kemudian ada menggunakan gangse jongkok yang gangsenya itu dipacek begitu. Itu yang pertama. Kemudian dari segi non fisiknya memang beberapa ahli mengatakan bahwa ketika seperangkat barungan gamelan itu berevolusi, maka musiknya pun ikut berevolusi. Nah biasanya sepengetahuan saya dari beberapa sumber referensi, musiknya yang dari dulunya itu sederhana menjadi kompleks ketika ditransformasikan ke dalam gamelan gong kebiar itu. Iya. Nah ini kenapa sih untuk mengalihkan gong gede ke gong kebiar ya, atau ke kebiaran itu kan, kok ada semacam pengurangan alat-alat musik begitu atau perangkat gamelan? Oh ya, jadi begini, mungkin secara pasti itu tidak dapat dijelaskan, tapi ini analogi saya secara pribadi dan pengalaman saya ketika dulu mengenyam pendidikan di ISI Denpasar begitu. Jadi tentunya ada beberapa pertimbangan-pertimbangan artistik yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi pertama, ketika ditransformasikan menjadi gamelan gong kebiar, itu gamelan gong kebiar pada awalnya itu bilahnya tidak 10. Yeah. Jadi tetap dia dalam skill pelog 5 nada, tapi bilahnya tidak dia 10 bilah. Bilahnya itu kalau tidak salah dalam referensi yang saya baca itu 7. Iya. 7 bilahnya. Jadi kenapa ditransformasi sedemikian rupa? Karena mungkin sesuai dengan perkembangan zaman. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa musik itu sifatnya sangat progresif. Bentuk kreasi barangkali ya. Iya. Nah ini kalau kita berbicara soal masalah kekebiaran Mbak Ratih ya, mengingatkan pada kita ada istilah dangin yung, daun yung ya. Nah yang sekarang namanya desa Jagrage, kalau di dangin yung, kalau daun yung desa Kedis begitu Mbak Ratih. Ya karena tadi juga sempat disebutkan mebarung gitu. Mebarung itu maksudnya gitu. Apa, semacam festival atau apa gitu. Barangkali bisa dijelaskan itu istilah mebarung itu, apa dalam konteks dia rival gitu atau gimana itu sebenarnya? Jadi begini, itu menarik sebenarnya istilah mebarung itu. Istilah mebarung ini sudah pernah dibukukan oleh salah satu putra dari Baleng, tepatnya di Desa Kalisade kalau nggak salah, Pak Dr. Nyoman Cahye. Jadi dalam bukunya beliau menulis mebarung sebuah budaya
kebiar di Buleleng begitu. Iya. Jadi dalam bukunya itu beliau memaparkan bahwa istilah mebarung itu memang sangat multitafsir sekali begitu. Karena di Jemberana sendiri pun ada istilah mebarung. Iya, jegok mebarung Ya, ya. jegok Iya, mebarung, betul. kemudian sampi mebarung ada istilahnya. Iya. Tapi sejauh ini dalam konteks gamelan gong kebiar yang dimaksud dengan mebarung itu adalah sebuah event atau sebuah pertunjukan di mana melibatkan 2 atau lebih Iya. sebuah kelompok seni atau seke, yang mana setiap seke itu menampilkan tabuh-tabuh ataupun materi-materi yang dimilikinya. Iya. Nah, nanti kalau Anda ingin tahu seperti apa sih penampilan Dangin Nyung dan Daun Nyung, ya semuanya ada di RRI Net. Tapi jangan kemana-mana, masih ada tari yang nanti akan kita adopsi dari Daun Nyung ya. Iya. Tari Wiranjaya berarti. Betul, beli Malaysia. Cuman saya tertarik tadi di awal kalau tabuh yang dimainkan itu ada semacam suara-suara seperti bernyanyi. Itu sebenarnya seperti apa? Apa memang seperti itu kalau tabuh pembuka dan sebagainya ini? Barangkali Pak Ketutnya juga mungkin bisa menjelaskan hal tersebut. Oh ya, ini namanya tabuh suarbang. Tabuh ini diciptakan oleh Bapak Ketut Cater, Bapak Yande. oh Bapak dari- Wayan Gede Arnawe, ya, ya dari Badung. Iya. Jadi sebenarnya sebuah tabuh pembuka itu tidak mesti berisi Ada, vokal. Jadi vokalnya. satu yang harus kita ketahui bahwa esensi dari musik itu adalah bunyi. Iya. Itu bagaimana kita mengkoordinir bunyi, bagaimana kita menjadikan bunyi itu, kompilasi bunyi itu menjadi sebuah alunan melodi yang membentuk melodic line sehingga menjadi sebuah komposisi musik dalam hal ini. Jadi menurut saya tabuh itu Kreasi tidak lagi ya, kreasi. Ya, di sini dituntut seorang musisi atau komposer itu dituntut kecerdasannya secara akademik begitu. Iya. Ya. Mungkin sekilas juga nih Beli Gede, ini kalau kita tadi melihat atau menyaksikan penampilan tari Trunajaya gitu, begitu Iya. energik karena ini Pak Guseka kan tokoh tarian juga gitu Betul. ya. Seperti apa boleh digambarkan kenapa penarinya memang harus perempuan atau gimana itu Pak Gus? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Putu Maliase, Gede Maliase, maaf Pak Bade. Iya. Bahwasanya tari Tarunajaya itu dulunya itu ditarikan berdua, kembar, maka sering disebut dengan Trunajaya kembar. Iya. Seperti yang tadi disampaikan mengenai sinopsisnya, bahwasanya tari Trunajaya itu sebenarnya ditarikan oleh seorang laki-laki. Iya. Seperti itu. Tapi lambat laun dari berevolusi yang seperti tadi disampaikan baik secara fisik non fisik itu, dia berevolusi sehingga pemilihan daripada penari laki-laki sudah semakin berkurang. Iya. Akhirnya banyak ditarikan oleh penari wanita. Sama juga seperti tari kekebiaran yang lain, misalnya seperti Mergepati, Panji Semirang, lalu ada kebiar duduk yang seperti itu, lebih banyak juga ditarikan oleh seorang wanita. Tetapi Iya. tetap karakter daripada tari itu, agam, tandang dan tangkapnya adalah tari laki-laki. Iya. Berarti sebenarnya nggak masalah gitu Nggak masalah. kalaupun Beli Maliasa nanti menarikan Trunajaya Ya, sebenarnya nggak nggak masalah apa-apa. ya. Kita latihan Iya. dulu. Iya. Harus latihan dulu. Betul. Pak Bade Nah, Maliase. ini Guseka, ketika tari Trunajaya itu tadi kita telah saksikan, di situ ada permainan mata. Nah, kan begitu ya. Betul. Kira-kira ada makna apa di balik permainan mata itu? Ya, atau istilah-istilahnya apa sih Iya. gitu dalam tarian? Ada filosofis sekali? Sebenarnya seperti ini, karakteristik dan keunikan daripada tari Bali itu biasanya apabila kita pentaskan di tingkat nasional maupun internasional, karakteristik dan keunikan tari Bali itu terlihat dari olah matanya. Bagaimana? Karena secara praktis dan secara spirit di garapan tari Bali itu, bahwasanya taksu itu keluar dari mata. Iya, istilahnya nyeledet gitu ya. Apabila seorang penari tidak bisa memainkan matanya, sama dengan seperti sebuah mobil yang begitu indah, tetapi tidak bisa dihidupkan. Iya, Seperti betul. itu. Apalagi ada kekuatan ekspresi. Iya. Nah, ini semakin menambah luar biasa dong Ya, tentunya. saya sebagai pengalaman misalnya berada di luar negeri, kita menari, ada beberapa jenis tari-tarian yang dipakai untuk di sebuah program cross culture. Jadi kita ada pertukaran budaya dalam bentuk tari, ada yang tari balet, tari dari luar negeri, segala sesuatu dari barat, dari timur tengah, dan dari kita. Ternyata tari Bali itu adalah tari yang sangat kompleks dan sering disebut juga sebagai tari yang sangat sombong. Kenapa kok bilang sombong? Karena tari Bali itu tidak bisa diajarkan dalam waktu 1 jam. Iya, baik.
Iya. atau hitungan menit. Sedangkan tari yang lain dari beberapa negara itu bisa kita akomodir hanya dalam beberapa saat. Tapi tari Bali nggak bisa. Apalagi butuh energi yang luar biasa. Betul. Seperti tadi Untuk gitu ya, gerakannya. memainkan jari, untuk memainkan mata itu memerlukan suatu keterampilan dan waktu yang cukup. Iya, anggap Seperti untuk itu. pemula nih Pak Gus Eka, Betul. kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan kalau memang dia sudah sudah punya basic untuk menari, atau yang memang tidak sebenarnya dari awal memang dia bukan dari keluarga penari atau apa, mempelajari itu biasanya berapa lama? Oke, kalau dalam elementary memang dari dasar sekali belum bisa, sekitar 3 bulan sudah memiliki suatu bentuk yang terlihat. Tetapi kalau mau mulai ke intermediate ataupun misalnya ke ahli itu memang membutuhkan waktu bertahun-tahun, tidak hanya dalam bentuk praktis, dalam bentuk latihan saja, tetapi memang dalam bentuk salah satunya konsepnya itu mebarung. Seorang penari akan bisa dibilang solo penari yang luar biasa apabila dia sudah pernah jatuh bangun dalam proses membarung. Jatuh bangun maksudnya seperti apa sih? Artinya dia sudah bisa menikmati pahit dan manisnya berada di sebuah panggung yang berbeda-beda. Ya, artinya pengalaman dengan nih, lingkungan jam yang terbang. Iya. Dan tadi Gus Eka bilang tari Bali selain disebut sombong ya, juga dikatakan kompleks. Di mana sih kekompleksannya itu? Oh, kompleksnya seperti ini. Bahwasanya tari Bali itu keunikannya tadi saya bilang ada karakteristiknya di jari dan di mata. Iya. Salah satunya adalah masalah ekspresi. Ini sangat-sangat kompleks sekali. Boleh dong kalau Pak Gus Eka mungkin jari-jarinya dimainin dikit deh kalau nari Bali yang itu rada-rada. Ya, kalau tari Bali itu disebut dengan kompleks, yang namanya kompleks itu adalah complicated ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bermain orang untuk menarikan tari Bali. Ya, Itu yang gerakan tangan coba misalnya jari-jarinya. dengan jeriring, Itu. lalu ada gegira, Nggak gampang loh itu ada beli. permainan Iya, betul mata, segala sesuatunya itu butuh keterampilan yang luar biasa, tidak bisa dihitung oleh jam ataupun hari. Iya. Beli Maliase dan juga pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Kalau tadi kita sudah saksikan penampilan tari Trunajaya. Ada ini kembarannya barangkali ya atau Iya, saudaranya. Kita akan saksikan penampilan tari Wiranjaya.
Iya, pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, ingatlah dan banggalah menjadi orang Indonesia, apalagi orang Bali. Karena tari Trunajaya ini sudah menjadi warisan budaya tak benda. Demikian Mbak Ratih ya. Iya, Bli Maliasa, barangkali dari Pak Dut Pandi sendiri ada yang ingin disampaikan termasuk juga untuk memotivasi generasi muda kita. Silakan Pak Dut. Jadi terima kasih atas waktunya. Sebagai generasi muda kita patut meniru semangat rivalitas para pendahulu kita. Itu yang pertama. Lahir istilah Danginjung dan Dahunjung seperti apa yang dikatakan Beligus tadi, itu merupakan tidak saja masalah rivalitas, tidak saja menyangkut masalah teritorial, tetapi di dalamnya juga terdapat semangat, kalau boleh saya katakan semangat untuk berkreativitas. Jadi membuat sesuatu yang baru dengan karya. Jadi kita tidak, kalau istilah kerennya sekarang tidak harus main bully-bullyan, tapi kita harus menjawab apa tantangan itu dengan sebuah karya begitu menurut saya. Jadi semangat kekaryaan, semangat rivalitas Dahunjung dan Danginjung itu harus kita respons secara positif dan kita aplikasikan dalam kehidupan sekarang. Jadi banyak
generasi muda sekarang dalam satu daerah pun kadang-kadang mereka berselisih paham gitu. Iya. Jadi melalui seni kekebiaran ini kita adopsi semangat para pendahulu kita. Jadi Ya, saran saya mungkin bersaing demikian. secara sehat gitu Ya, ya Pak Dut ya. Sesuai dengan slogan kami, kreativitas luar biasa sesaat itu biasa, tapi Waduh. kreativitas biasa tanpa henti itu baru luar biasa. Waduh, Terima kasih. luar biasa. Iya, betul. Iya, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa tonton terus RRI Net, tonton yang Anda dengar. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.